Yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Ar-Rahmah Halaqah yang hadir pada pengajian virtual di malam hari ini waktu Amerika Serikat dan subuh hari Senin pagi waktu Jakarta. Alhamdulillah bahagia sekali bisa bertemu lagi secara online setelah bertemu secara offline di muktamar. Saking berkesannya muktamar sampai sekarang tuh makanannya masih berasa nih. Jadi masih terkenang-kenang. Dan mudah-mudahan menjadi pertemuan dan perkenalan yang baik waktu muktamar. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jadi pagi ini tema yang akan saya fokuskan bicara mengenai jangan suka ngaku-ngaku. Dan disambung dengan buat apa senang kalau nggak tenang. Karena ngaku-ngaku itu bikin nggak tenang. Ini nggak? Hari ini orang semua ngaku-ngaku. Ada yang ngaku jadi polisi, ngaku jadi habib, ngaku jadi istri orang, ya kan? Ngaku duda, padahal istrinya masih ada, gitu. Ngaku jadi janda, padahal suaminya masih hidup. Ngaku jadi tentara dan lain-lain lah. Ngaku dan lain sebagainya. Saya mohon izin untuk share materi Mas Adi. Oke, saya sudah jadi host. Oke, saya jadi co-host saya udah. Saya mohon izin share materi. Kalau dalam bahasa Arab namanya iddi'aul kazib, pengakuan bohong, pengakuan palsu. Iddi'aul kazib. Jadi pengakuan palsu, pengakuan bohong, mengaku begini, mengaku begitu, oh macam-macam lah sekarang. Hari ini orang ngaku macam-macam, ya kan? Ada yang ngakuin barang milik orang lain, ada yang segala macam lah intinya. Tunggu nih. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Dengar ya? Masih keren. Wajahnya terlihat jelas juga. Bening. Karena selama di kamar minum air putih ya. Jadi noda-noda hitamnya hilang. Mohon maaf, sebentar dulu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab judulnya al-iddi'aul kazib, pengakuan bohong. Jangan suka ngaku-ngaku. Jangan suka mengaku-ngaku. Semoga yang di-share terlihat di layar. Kalau belum terlihat, pelan-pelan terlihat. Jelas ya. Yang pertama contohnya, ngaku-ngaku, mengakui barang milik orang lain. Punya orang, diakuin punya dia. Atau mohon maaf, anak angkat tapi diakuin sebagai anak kandung. Atau bapak angkat dibilang bapak kandung, padahal bukan bapak kandung, hanya bapak angkat. Atau ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ada orang bilang, saya bisa melihat penampakan. Bahkan ngaku-ngaku jadi anak Tuhan. Nabi Isa pernah ditegur oleh Allah, benar Isa, engkau tuh pernah ngaku jadi anak Tuhan. Atau ngaku-ngaku Muslim, padahal tidak. Mengaku-ngaku keturunan Nabi. Atau perempuan mengaku perutnya kosong padahal sedang hamil, dan lain-lain. Ini ada cerita pembukaan. Ada dua orang non-Islam tersesat di negara Islam. Jadi ini ada dua orang, kayaknya orang Amerika, dia non-Islam, tersesat di negara Arab, tersesat di Indonesia lah. Nah, dua orang ini bernama Robert dan John. Kata si John, hai Robert,
Ntar kita ngaku orang Islam aja. Sebab kalau kita ngaku orang Islam, pasti orang Islam baik sama kita. Ntar kita dikasih makan. Pokoknya jangan bilang kita bukan orang Islam. Kita ngaku orang Islam aja. Nah, akhirnya kata si Robert, nggak usah. Orang Islam baik kok sama kita, walaupun kita itu non-Muslim. Kata John, enggak, kita ngaku orang Islam aja. Nah, akhirnya dia pas jalan-jalan melihat ada masjid. Sore-sore nih. Ingat, ada siang-siang lah, siang-siang. Ini dua-dua kelaparan, kehausan. Dilihat ada masjid. Siang-siang terik panas matahari. Ketemu orang Islam. Si John yang pura-pura Islam langsung berkata, Assalamualaikum. Oh, kata orang Islam ini imam masjid. Oh, ya, selamat datang. Ditanya sama imam masjid, siapa nama kamu? Si John pura-pura Islam. Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad. Dia ngaku Islam. Sementara Robert, kamu siapa namanya? Oh, saya Robert, saya bukan orang Islam. Gitu. Kemudian kata imam masjid, jamaah, ada tamu nih. Ini tolong si Robert kasih makan, kasih minum. Sementara Muhammad nih, kan ente tahu sekarang lagi bulan Ramadan. Kita nunggu maghrib ya, masih kira-kira 6 jam lagi. Ternyata dia tersesat dari bulan Ramadan. Kata imam masjid, kamu Robert non-muslim, kasih makan, kasih minum. Sementara ini si Muhammad katanya, kamu tahu kan sekarang bulan Ramadan, maghrib masih 6 jam lagi. Sabar ya. Nah, gitu ceritanya. Jadi si John ngaku-ngaku Islam, malahan nggak dapat makan. Karena lagi bulan puasa. Ini nggak ada hubungannya, tapi kadang-kadang ngaku-ngaku itu bikin kita rugi. Jangan suka ngaku-ngaku, apalagi ngaku-ngaku yang aneh-aneh. Ya kan? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mas Adi udah ganti udah ganti background. Sekarang di Masjidil Haram ya. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita sebuah riwayat ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Artinya, dari sahabat Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah bersabda, kata Nabi, seandainya semua orang pengakuannya, pengaduannya, dia klaimnya langsung diterima. Kalau seandainya setiap pengaduan langsung diterima, maka setiap orang akan mengklaim barang orang lain menjadi barang dia. Dan pasti akan terjadi pertumpahan darah. Saya ulangi kata Nabi, seandainya tiap orang ngaku-ngaku langsung kita percaya, pasti orang akan ngaku-ngaku barang orang menjadi barang dia. Ya kan? Pasti orang akan ngaku-ngaku barang orang diakuin barang dia. Ya, oh, terjadi pertumpahan darah. Gitu tuh. Maka kata Nabi, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang ngaku-ngaku mesti punya bukti, yang tidak merasa harus berani bersumpah. Jadi yang ngaku-ngaku harus punya bukti. Saya ngaku gini, mana buktinya? Ya enggak? Saya ngaku saya pernah ke Amerika. Mana Ustadz buktinya? Nih foto-foto saya ada. Ya kan? Gitu tuh. Nah, jadi saya ulangi kata Nabi, kalau setiap orang itu pengakuannya diterima, maka orang akan ngaku-ngaku sembarangan. Dan Rasulullah menjelaskan yang mengaku, yang menuduh, yang mengklaim harus punya bukti, dan yang tidak merasa harus berani bersumpah. Ini dia dasar kajian kita di pagi hari ini. Baik, contoh yang pertama. Mengakui orang lain sebagai orang tuanya. Sementara orang tuanya sendiri malah nggak diakuin. Ini banyak kisah nyata. Ada orang yang sukses karir. Mungkin dia malu mengakui orang tua kandungnya. Mohon maaf, mungkin orang tuanya orang kampung. Sementara dia udah terkenal, populer.
orang sukses, orang kaya, punya nama, ya enggak? Sehingga dia malu mengakui orang tuanya sendiri. Ketika ditanya, ini orang tuamu ya? Oh bukan, orang tua saya mah, saya Indo Pak Ustadz. Bapak saya Persia, ibu saya Anggora. Bapak kucing, ya enggak? Ini tuh, dia ngaku-ngaku. Saya mah aslinya orang Amerika Pak Ustadz. Bapak saya bukan orang Indonesia, orang Amerika. Padahal bapaknya gitu. Jadi ayahnya sendiri nggak diakuin. Ayah orang mau diakuin. Dia kebetulan tinggal di rumah pamannya. Dia kebetulan punya orang tua angkat. Ya enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas. Ya. Jadi ada orang tuh bapaknya sendiri nggak diakuin, mungkin dia malu. Orang tuanya orang kampung, ibunya orang kampung, ayahnya orang kampung. Ketika ditanya, itu ayahmu ya? Bukan, Ustaz. Saya mah aslinya orang Eropa, Ustaz. Dia ngaku-ngaku, ada orang ngaku-ngaku keturunan Bung Karno, ngaku-ngaku keturunan Habib, ngaku-ngaku orang tuanya, macam-macam lah. Keturunan Bang Pitung, macam-macam orang sekarang. Jadi orang tuanya sendiri nggak diakuin, ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la targhabu an abaikum, janganlah seorang anak membenci orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, dia adalah orang tua kita. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Yang membenci bapaknya, tidak mengakui ayahnya, sungguh dia telah kufur. Gitu. Mungkin ada anak yang kecewa dengan orang tuanya. Ketika ibunya mengandung dia, ibunya hamil, ayahnya pergi meninggalkannya. Ayahnya nggak peduli, ayahnya pergi meninggalkan ibunya. Sehingga begitu anaknya lahir, ayahnya nggak ada. Ya nggak diceritakanlah oleh ibunya, ayah kamu begini, ayah kamu begini, pergi nggak pulang-pulang. Anaknya besar, singkat cerita anaknya sukses. Sukses anaknya. Ayahnya yang dulu meninggalkannya datang. Nah, kamu tahu nggak, Nak? Aku adalah ayah kandungmu. Dan anaknya marah tuh. Sabar sekarang kau, ya nggak, mengaku-ngaku ayahku. Dulu kemana saja engkau? Aku tidak sudi mengakui engkau sebagai ayahku. Ya nggak? Kau bukan ayahku. Ayahku adalah orang lain. Dia nggak gini, mohon maaf ya. Sejelek-jeleknya orang tua kita, dia orang tua kita. Meskipun orang tua kita beda keyakinan. Ustadz, ayah saya non-muslim, Pak Ustadz. Saya mu'alaf, Pak Ustadz. Nah, tidak boleh dia menghilangkan nasabnya. Harus dia. Jadi, begini. Dalam perwalian, bapaknya beda agama, nggak bisa jadi wali. Dalam beragam urusan, tidak bisa. Tapi, tetap tertulis. Si Fulan bin Fulan, meskipun apapun keadaan orang tua. La targhabu an abaikum, janganlah seorang anak membenci orang tua. Karena beragam keadaan dan beragam cerita ke zaman sekarang kan. Mungkin anak kecewa dengan ayahnya, kecewa dengan masa lalunya. Kan? Begitu ibunya sedang mengandung dia, kemudian ayahnya pergi tidak tahu kemana rimbanya. Ya kan? Ayahnya pergi meninggal, dia kecewa sekali, sehingga dia berkata, kau bukan ayahku. Ya kan? Itu banyak nih kisah nyata. Mohon maaf nih, kalau di tanah air itu biasanya kasus-kasus, mohon maaf ya, ada beberapa selebritis gitu. Begitu dia jadi bintang sinetron, terkenal, punya nama, keren, top, ya kan? Akhirnya tidak mengakui orang tua. Masya Allah. Gimana coba? Ya, dia tidak mengakui orang tuanya. Ya, Masya Allah. Saya katakan sekali lagi, walaupun berat memang berat nih. Tapi apapun bentuknya, dia adalah orang tua kita. Tidak boleh anak mengingkari orang tua. Siapapun ibu kita, dia ibu kita.
Ya, dialah yang menjadi sebab kita lahir ke dunia. Tidak boleh sekali lagi kita tidak mengakui orang tua kita. Apalagi ngaku-ngaku orang lain diakuin orangnya. Ya kan, orang tua sendiri nggak diakuin. Banyak sekarang orang. Ya kan? Banyak orang sekarang ngaku-ngaku. Nah, ini yang pertama. Dalam lain hadis Rasulullah mengatakan, manidda ila ghairi abihi awin tama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Artinya, Rasulullah bersabda, siapa yang mengaku-ngaku anak dari seseorang yang bukan bapaknya, atau mengaku-ngaku pada yang bukan walinya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, malaikatnya, manusia murka, marah sama dia. Hari kiamat nanti Allah nggak terima taubat. Siapa orang yang mengaku-ngaku anak dari seseorang atau ngaku-ngaku bagian dari komunitas tertentu begini, contohnya, kan pengakuan tuh nggak mesti verbal, nggak mesti ngomong. Baju yang kita pakai, jaket yang kita kenakan, logo yang kita pasang, simbol-simbol tertentu yang kita pamerkan, itu kan bentuk pengakuan. Ada orang dia bawa mobil, di dalam mobilnya, di dashboard mobilnya ditaruh topi polisi. Nggak tahu apa maksudnya, ya nggak? Di mobilnya digantung tuh pangkat-pangkat polisi, nggak tahu apa maksudnya. Ada orang di kendaraannya, di mobilnya, saya ceritakan karena air. Ada orang nempel-nempel stiker tertentu, ya kan? Padahal dia bukan bagian daripada logo yang termuat dalam stiker tersebut. Kan belum lama banyak tuh di Jakarta, di Indonesia ditertibkan orang-orang yang pakai, mohon maaf, kadang logo-logo tentara, logo-logo polisi, bikin logo polisi apalah gitu kan, tentara ditempel di mobilnya, di kendaraannya, supaya orang menyangka dia polisi, dia tentara. Bahkan banyak kejadian belum lama nih, ya nggak, bukan polisi tapi pakai plat nomor polisi. Ini kan kalau di tanah air tentara sering menertibkan tuh orang-orang yang berpakaian loreng-loreng. Ini kan mungkin ada orang tuanya, keluarganya, siapalah temennya yang punya jaket loreng-loreng, dia pakai dan ngaku-ngaku gitu. Yang tentara beneran aja nggak begitu banget, yang ngaku-ngaku. Bahkan sekarang lagi viral nih, kata Pak Renat Kasali, fenomena ngaku-ngaku kaya. Nah, kita omongin belakangan. Ada orang yang ngaku-ngaku orang kaya, ya, ngaku-ngaku kaya. Ini banyak kejadian nih. Jadi ngaku orang kaya, ngaku pejabat, ngaku ini, ngaku itu, ngaku ini. Aduh, Masya Allah. Ini banyak kejadian. Ya, banyak kejadian, orang macam-macam dah. Ya kan? Namanya flexing. Ya kan? Flexing. Kalau nggak salah istilahnya itu ya. Dia ngaku-ngaku sultan, padahal bukan siapa-siapa. Nah, gitu. Sampai sini dulu, bahwa seburuk apapun, mohon maaf, apapun kondisi orang tua kita, tidak boleh seorang anak mengingkari ayah. Tapi bapak saya jahat banget Pak Ustadz. Apapun kondisinya. Tapi dia tidak merawat saya Pak Ustadz. Meskipun dia begitu. Tapi dia gak pernah peduli sama saya Pak Ustadz. Meskipun begitu. Ayah kita adalah ayah kita. Dialah yang menjadi sebab kehadiran kita di dunia. Nah, ini anak tidak boleh mengingkari ayahnya. Sekarang terbalik. Sekarang tidak boleh juga bukan anaknya diakui anak. Anak angkat itu bukan anak kandung. Anak angkat itu orang lain. Beda dengan anak kandung. Ini dalilnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Jadi begini cerita awalnya. Saya mau cerita dulu. Tapi kita Muhammad dulu bangsa Arab jahiliyah. Mereka punya budaya, namanya budaya at-tabani, adopsi. Dulu tuh di zaman Nabi, orang kalau tabani, kalau adopsi, anak angkat udah kayak anak kandung.
Ceritanya waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki. Semua anak laki-laki Nabi meninggal dunia. Ada yang namanya Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Semua anak laki-laki Nabi meninggal dunia. Yang hidup semua anak perempuan. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah. Semuanya anak perempuan. Maka waktu itu Nabi Muhammad mengangkat anak. Namanya Zaid. Nama aslinya Zaid bin Harisah. Ketika dijadikan anak angkat oleh Nabi, maka Nabi memanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sehingga cerita Allah menegur hal ini. Bahwa anak angkat itu orang lain. Anak angkat tetap harus dipanggil dengan nama bapak yang asli. Anak angkat tidak boleh dipanggil dengan nama bapak angkatnya. Orang tua angkat nggak boleh ngaku-ngakuin anak orang jadi anak dia. Ketika dipanggil Zaid bin Muhammad, turun ayat Al-Ahzab ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala adhiya'akum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan dia, Allah, tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Ma ja'ala adhiya'akum abna'akum. Anak kamu bukan anak angkatmu, bukan anak kandungmu. Allah tidak merestui. Dzalikum qaulukum bi'afwa, ini hanyalah ucapan kamu, ini hanyalah pengakuan kamu saja. Meskipun dia bikin paspor, meskipun dia bikin akta kelahiran, meskipun dia bikin kartu keluarga dan lain-lain, anak angkat tetap anak angkat dan bukan anak kandung. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia Allah menunjukkan jalan yang benar. Ayat yang kelima, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak mereka yang asli. Huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Dan jika itu lebih adil pada sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayah mereka, panggil saja mereka dengan saudara. Panggil Abdullah atau siapapun. Dan tidak ada dosa atas kamu. Laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Kalau kamu nggak tahu, belum ngerti, nggak dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang dimurkai Allah yang kamu sengaja udah tahu tetap kamu lakukan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Begini nih ayat maksudnya. Jadi kan dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Turun ayat ud'uhum li'abaihim. Sejak saat ini turun ayat ini, dipanggillah Zaid bin Harisah. Ustadz, saya kebetulan nemu bayi, ada orang buang bayi, Pak Ustadz. Ada nanti buang bayi, melahirkan di rumah sakit, ditinggal orang tua. Bahkan lebih sadis lagi, ada ibu buang bayi, mohon maaf, jalanan, di tempat sampah, ditaruh depan rumah orang. Saya rawat, Pak Ustadz, saya nggak tahu nama bapaknya. Saya kasih namanya pakai nama saya. Kalau cuma sekedar administrasi, ya silakan. Tapi kalau sampai mengakui dia anak kandung, jangan. Pak Ustadz, saya tuh nggak tega, Pak Ustadz. Kalau ngasih tahu dia bahwa dia itu bukan anak kandung saya, Pak Ustadz. Dan jiwanya terguncang, Pak Ustadz. Salah. Justru bisa jadi itu anak angkat malah seneng kalau dikasih tahu siapa ayahnya sebenarnya. Iya nggak? Katakanlah itu, Ustadz, di usia berapa saya harus memberitahu dia itu bukan anak saya? Itu masalah, itu sih masalahnya masalah apa namanya? Masalah teknis lah ya, nggak jadi masalah lah. Yang penting dikasih tahu. Ingat bahwa kamu bukan anak kandung saya. Kita tuh kebanyakan nonton sinetron, nonton drama-drama gitu. Saya takut dia terguncang, Ustaz. Siapa tahu dia malah seneng. Kamu bukan anak kandung saya. Oh iya Pak, saya juga dari kemarin curiga Pak. Oh bapak saya begini banget wajahnya. Mungkin ya anak ganteng, ya enggak?
kok bapaknya begini banget. Dia jadi seneng. Masih gue dari kemarin mikir, Pak, kok bapak saya begini banget wajahnya. Kita kebanyakan nonton drama. Ntar tuh anak terguncang. Kasih tahu, nah masalah umur berapanya itu di skill lah ya. Mungkin usia-usia ya tergantung lah gitu. SMP ya kalau dia udah balik. Yang penting dikasih tahu. Nabi Muhammad juga pernah ngakuin, Ustadz, ini saya cuma kepentingan paspor Pak Ustadz. Cuma kepentingan administrasi, oke lah, kepentingan duniawi. Tapi jangan sampai nggak dikasih tahu. Gitu. Kalau anak angkatnya perempuan, bapak angkatnya nggak boleh jadi wali. Terus siapa walinya pas nikah? Wali hakim. Gitu. Jadi gini kok, ada ungkapan punya as-sorohah rohah. Terus terang itu nyaman. Terus terang itu nyaman. Daripada kita bohong-bohong, ya enggak? Jadi kepikiran terus terang aja. Nah ini nih. Jadi saya ulangi, anak tidak boleh tidak mengakui orang tuanya atau mengakui orang lain sebagai orang tuanya, padahal bukan. Orang tua juga tidak boleh mengakui anak orang sebagai anak dia. Atau sebaliknya, anaknya nggak diakui sama bapaknya. Nah, dia. Padahal anaknya, bapaknya nggak ngakuin. Ada nggak kejadian? Banyak kejadian. Mungkin ayahnya nih terkenal. Ya. Ayahnya mungkin terkenal, punya nama. Ya, singkat cerita, kemudian datanglah anaknya. Ingat, aku adalah anaknya si Fulan. Kemudian oh bukan, ini bukan anak saya. Padahal anaknya nggak diakuin. Nah, ingat di dunia mungkin bisa di dunia mungkin dia bisa berbohong, tapi hari kiamat Allah Maha Tahu. Kan? Hari kiamat Allah Maha Tahu. Jangan ngaku. Kadang-kadang ada tuh orang laki, dia udah punya anak sebenarnya, tapi ngakunya bujangan. Ya enggak? Akhirnya dia nikah dengan seorang wanita, datanglah anaknya. I am your son. No, saya adalah jomblo. Saya belum pernah punya anak. Di dunia mungkin kita bisa bohong, tapi Allah Maha Tahu. Jangan suka ngaku-ngaku. Mengaku jangan kepada semua wanita, ternyata cucunya segudang. Mengaku jangan, mohon maaf yang tersinggung nih, kepada semua wanita, ternyata cucunya segudang. Bukan Ustaz. Ada orang yang itu, ya enggak, ngakunya masih bujangan. Kalau wajah sih jadi poles-poles kayak di Amerika, banyak film-film yang bikin orang jadi kelihatan muda lah. Ya enggak? Di Amerika kemarin waktu di Amerika kelihatan lebih muda. Pas ke tanah air banyak pikiran. Iya, waktu di Amerika kayak saya ngaca tuh muda. Apa karena airnya, minuman, saya nggak tahu ya. Pas pulang ke Jakarta ngaca tuh jadi tuaan nanti. Gitu. Wah, ini makanan Amerika. Baik, kita kembali. Ini banyak terjadi di negara kita, di lingkungan kita. Ya enggak? Ini, saya nggak apa-apa ngambil anak angkat, tapi jangan diambil anak kandung dong. Gitu. Nggak apa-apa saya adopsi, tapi dia bukan anak kandung saya. Gitu. Nggak apa-apa. Dan tidak kehilangan kasih sayang. Ustaz takutnya kalau dia tahu dia bukan anak kandung saya, enggak apa-apa. Gitu. Sekali lagi, kita kebanyakan nonton drama. Ya, sehingga semuanya dramatisir gitu. Saya takut tapi dia terkucang, dia udah kalah baik. Ya, biasa-biasa aja bang, biasa-biasa aja. Jadi kita tuh yang bikin kita tadi itu kebanyakan nonton drama. Baik, sekarang mengakui barang orang jadi milik dia padahal bukan. Aku ngaku.
ya kan? Ini banyak juga terjadi nih. Hari ini contoh kalau di tanah air ya, ada tanahnya ada satu bidang tanah. Tapi yang ngakuin banyak, semua punya sertifikat. Wow, sengketa akhirnya. Yang ini ngakuin tanah dia, yang ini ngakuin tanah dia, yang ini ngakuin tanah dia, semuanya ngakuin. Ya kan? Ini punya saya, ini punya saya. Termasuk nanti ngaku-ngaku jasa. Saya yang berjasa di sini. Aku yang semuanya ngaku berjasa. Iya enggak? Semuanya mengaku berjasa. Saya yang paling berjasa di sini. Saya yang pernah. Baik. Sekarang, nah, ini gimana Mas Adi? Pertanyaan di akhir aja ya. Atau lanjut dulu ya. Baik. Gimana enaknya aja kalau mau. Baik. Tapi kalau nanti saya potong dulu sebentar. Ya. Habis ini saya potong dulu buat berita jawab baru saya sambung lagi. Ya. Sekarang saya ngomongin masalah aku ngaku pemilik barang padahal bukan. Ya. Baik, sekarang kita ngomongin ngaku-ngaku sebagai, silakan yang bertanya siapkan pertanyaannya, kita akan break buat tanya jawab setelah ini. Ngaku-ngaku sebagai pemilik barang padahal bukan. Ada sebuah riwayat Rasulullah mengatakan manik tato ahab pamriin muslimin biyamini faqad aujaballahu lahu nar wa harrama alaihi jannah. Siapa orang yang mengakui hak orang lain, ini punya saya, ini punya saya, biyamini, pakai sumpah demi Allah. Semua bilang demi Allah, padahal bukan punya dia. Faqad aujaballahu lahu nar. Ini Allah mengancam, Allah marah. Kita dimasukkan ke neraka. Wa harrama, dan dilarang dia ke surga. Karena apa? Dia ngakuin punya orang. Ada yang nanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, gimana kalau diakui barang-barang yang kecil Nabi? Qala, kata Nabi, wa in kana qabidan min arrah, iya, meskipun yang diakui itu sebatang kayu untuk bersiwak, sikat gigi bekas. Siapa sih yang mengakuin sikat gigi bekas? Sikat gigi punya orang, udah bekas dipakai, dia akuin punya dia kan. Siapa sih yang mau ngakuin sikat gigi bekas? Seandainya ada, nggak boleh. Nggak boleh. Enggak. Ada mungkin ada barang mungkin ini punya saya. Punya siapa nih? Punya saya. Benar demi Allah dah. Demi Allah dah Pak Ustadz. Ini punya saya Pak Ustadz. Demi Allah. Semua ngaku demi Allah. Semua ngaku-ngaku. Semua begini-begini. Padahal bukan punya dia. Ya, diaku-akuin sama dia. Bukan punya dia padahal. Dia cuma ngaku-ngaku. Kata Nabi, dilarang dia ke surga. Dan dipastikan akan dilemparkan ke neraka. Kenapa? Ngaku-ngaku punya orang. Hari ini banyak sengketa. Hari ini banyak sengketa. Tanahnya 1, sertifikatnya 3. Masya Allah. Jadi tanahnya 1, dia enggak, sertifikatnya 3. Begitu. Semua ngakuin, ini punya saya. Ini pun, maka kalau ada barang yang hilang, kita temuin di masjid. Jangan kita kasih tahu siapa yang kehilangan handphone, mereknya ini, warna, jangan, terus orang ngaku. Ini enggak? Bilang aja, yang kehilangan handphone, hubungi saya. Udah gitu. Jangan bilang warnanya. Nah, jangan. Kan ngaku-ngaku semua orang. Jangan. Kadang-kadang perkara sepele ya. Perkara sepele, mungkin ada acara di masjid, ada barang hilang. Atau apalah gitu ya. Diakuin, jangan. Tidak boleh kita mengakui yang bukan hak kita. Namanya pengakuan palsu. Maka tadi kata Nabi di awal, kalau semua orang yang klaim, yang nuduh, yang ngaku diterima, pasti orang pada mengakui barang orang lain sembarangan. Orang terjadi pertumpahan darah. Maka kata Nabi, prinsipnya yang ngaku-ngaku harus punya bukti, yang tidak merasa berani bersumpah. Baik, sampai di sini saya break dulu supaya tidak terlalu monoton. Saya serahkan dulu kepada host kondang kita, Mas Adi, mungkin ada tanya jawab dulu sebelum kita masuk ke beberapa contoh yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
sebaiknya semua video di on kan, cuman mic-nya di mute aja tuh kalau tidak berbicara. Baik, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat bening nanti karena harus dari Ustaz Salman Mardani tentang sesi yang pertama. Yang pertama adalah ngaku-ngaku ya, karena tadi tentang bagaimana ngaku-ngaku orang atau keturunan dan lain sebagainya. Ini ada dari Mbak Ana. Silakan kalau mau ditulis chat akan saya bacakan. Kalau mau raise hand, silakan raise hand ya. Jadi nanti diberikan kesempatan untuk berbicara. Insya Allah. Saya bacakan. Mbak Ana mau dibacakan atau mau langsung berbicara? Silakan. Biar jelas. Enggak, sama Ustadz aja dibaca. Oke, saya cerita. Ibu saya itu sudah waktu ibu saya sebelum meninggal, kalau lagi sakit itu ngomong gini, itu ada saudaranya yang anaknya itu dinikahkan oleh bapak angkat ibu saya, kan nggak berani ngomong, gitu. Tapi ibu saya tuh nggak mau dibawa mati, jadi pesan amanah ke saya, kalau saya udah meninggal tolong dikasih tahu bahwa itu tuh bukan bapaknya. Saya sudah kasih tahu ke orangnya langsung bahwa itu tuh bukan bapak kamu. Tapi ya urusan pernikahan, kan dulu dinikahkannya bukan sama wali. Kalau saya tahu dikit, anak angkatnya laki perempuan tuh? Perempuan. Okay. Jadi karena perempuan kan, kalau laki-laki mungkin nggak ada problem ya. Karena ini anaknya perempuan, dinikahkannya bukan sama bapak kandungnya gitu. Jadi saya udah, yang penting amat mami udah saya kasih tahu bahwa itu bukan bapaknya, itu aja. Tapi ini soal masalah status pernikahannya, dia nanya lagi, tapi saya nggak ngerti soal itu gimana gitu. Apa perlu diulang? Kakaknya sih masih ada, kakak kandungnya gitu. Baik, langsung aja Ustaz tadi ya. Baik, ada satu lagi juga Bu Ami mau dijadikan satu. Iya, silakan Bu Ami. Iya, silakan Bu Ami. Di-unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, di sini kan banyak orang yang menggunakan last name suami untuk mempermudah urusan-urusan misalnya paperwork atau yang lain-lainnya. Itu menurut Ustadz bagaimana? Jazakallah khair sebelumnya. Tapi suaminya. Ya mungkin lebih jelasnya begini Ustaz. Jadi ketika ada seperti apa ya sudah atur, jadi kalau menikah itu menggunakan last name suami. Nah kebetulan ketika cerai sudah apalagi nikah lagi. Kenapa Ustaz? Ibu Tin Soeharto. Nah yang jadi masalah kemudian ketika katakanlah suaminya meninggal, cerai aja ya, itu menikah lagi, nanti ganti lagi last name-nya dengan suami yang baru kalau dia menikah lagi. Itu Ustaz. Jadi ya, prosesnya begitu, apakah itu harus tetap ditempelkan atau gimana gitu Ustaz? Baik. Ya. Baik, saya coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sambil menikmati hidangan yang tersedia ya, kalau ada ya. Ini sebenarnya kalau ngaji offline kering ya kan? Jangan takut, bisa saya nggak takut, tenang ya. Bisa saya 5 tahun, saya siap diundang lagi oleh Ustaz. Amin. Yang pertama begini, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tadi, betul sekali Ibu Ana ya, bahwa ketika tadi kan anak angkat itu bukan anak kandung. Kalau sekedar urusan administrasi sih, ya oke lah. Mungkin sekedar urusan administrasi, paspor, tapi ketika sudah terkait masalah hukum, contohnya wali nikah itu udah hukum. Ketika ayah angkat mengatakan saya ayah kandungnya, mohon maaf kan dia berbohong sebenarnya. Kalau memang dia anak kandungnya, dia berhak mendapatkan warisan. Kalau memang dia anak kandungnya, maka dia nggak boleh nikah dengan anak ayah angkatnya. Maka dia adalah mahram. Kalau itu banyak konsekuensi. Jadi ketika saya bilang dia anak kandung saya, itu banyak konsekuensi hukumnya. Gitu. Dia dapat warisan segala macam.
Alhamdulillahnya almarhumah Mami tadi sudah tahu dan mengamanahkan kepada Bu Ana, tolong sampaikan waktu dia nikah itu dia dinikahkan oleh ayah angkatnya, bukan oleh ayah kandungnya. Nah, pertama kalau status hukum pernikahan, kalau saat itu dia nggak tahu mau diapain, dia nggak tahu, dia nggak tahu. Saat itu dia nggak tahu, dia sih sebagai ya pokoknya saya tahunya ya dia itu bapak kandung saya, makanya jadi wali saya. Artinya si yang bersangkutan ini nggak ada masalah gitu. Oh, nggak ada masalah. Oh. Ya, secara karena kan ada perkara kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak dosa, kalau lupa nggak dosa, kalau ketiduran nggak dosa. Nah, itu saya nggak tahu. Tapi kalau dia akhirnya jadi ragu-ragu, jadi nggak nyaman, ya boleh akad nikah lagi. Walaupun nggak usah undang-undang lagi. Ya kan, orang juga kok dia nikah lagi, jadi sekedar keluarga aja gitu. Umpamanya dia ya dia bisa punya kakak, nikah lagi secara ini aja gitu, formalitas. Tapi kalau dirasa melakukan pernikahan lagi nggak masalah ya, karena ya, karena dia tidak tahu. Ya, dia terus sekarang kan dia udah tahu, nggak masalah. Nah, kalau dia udah tahu nih, merasa nggak nyaman gitu. Kalau muda nikah aja lagi, ada kakaknya, ada ininya. Kalau sebenarnya dulu tuh bukan ayah kandung saya yang menikahkan. Oke. Nah, dan ini penting sekali, makanya saya bilang tadi, ketika kita mengakui dia anak saya, dia ayah saya, itu panjang tuh konsekuensinya. Atau sebaliknya, ketika tidak mengakui, itu panjang juga konsekuensinya. Contoh begini, ada orang angkat anak angkatnya perempuan, dia anak angkatnya, boleh nggak anak angkat nikah dengan bapak angkat? Pertanyaan nih, boleh nggak anak angkat nikah dengan bapak angkatnya? Boleh nggak? Boleh. Paling yang bilang nggak boleh istrinya, paling kamu tuh mas, kita ngerawat anak angkat udah besar, kamu yang nikahin. Dari tempat orang deh sayang. Nah paling yang marah-marah istrinya yang bilang nggak boleh. Artinya apa? Kalau dia anak angkat, dia bukan siapa, dia tidak mendapatkan warisan, dia tidak berhak perwalian dan lain sebagainya. Ntar kalau mereka beranggapan nyenggol perempuan itu batal, dengan anak angkatnya batal. Gitu. Dia nggak boleh cium tangan, nggak boleh peluk-peluk. Kenapa? Dia bukan anak kandungnya gitu. Dia perempuan lain. Anaknya udah dewasa, udah kuliah, dipeluk-peluk oleh ayah angkat itu kan perempuan lain gitu. Nah, maka ini panjang. Jadi intinya udah berapa tahun Bu peristiwanya? Ini cukup lama. Udah lama, waktu Mami udah pada tahu, keluarga itu semua pada tahu, cuman merahasiakan. Cuman Mami kan bilang Mami nggak mau dibawa ke kubur, rahasia ini karena dosa. Nah, bagus tuh. Mami udah lama sih, udah lama. Iya, anaknya juga udah gede-gede. Iya betul. Jadi kalau yang ngerasa berani mengungkapkan tabir ini lah istilahnya gitu. Tabir kepalsuan ya, kayak lagu Bang Haji Rumah Irama tuh, tabir kepalsuan. Album keberat. Ustaz mah bodoh. Jadi alhamdulillah nih Mami berani mengungkapkan tabir kepalsuan gitu. Iya, beraninya ada bagus kan, karena kan semua kakak-kakaknya merahasiakan, jadi ke saya gitu. Habis keburu meninggal, sudah Mami jadi ngomong ke saya gitu. Intinya kalau dirasa dia nggak nyaman, nggak enak, ya kan demi itu ya nggak apa-apa, dia kan gampang aja nikah tuh kan, cuma bisa nikahkan kamu juga tidak susah lah. Tapi kalau seandainya pun tidak, apakah saya harus menyarankan harus menikah lagi atau mendiamkan aja? Tapi harus disampaikan dulu. Harus disampaikan. Ya, lebih baik menikah lagi gitu ya. Karena kita disampaikan aja, kalau dia ngerasa kalau sih nikah lagi dong, nikah lagi aja gitu kan, mudah aja kan. Oke. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, karena gini, dalam Islam tuh yang halal bikin tenang, yang haram bikin gelisah. Ya kan? Gitu. Jadi kadang kalau aduh nggak tenang saya gitu, nggak tenang gitu. Untuk apa senang ya Ustaz? Nah, buat apa senang kalau nggak tenang gitu. Yang kedua tadi dari Ibu Ami ya, terkait dengan tadi begini aslinya. Sebenarnya gini dulu, kasihan sekali perempuan sering kehilangan nama, terutama setelah dia menikah.
ada orang namanya katakanlah Ibu Aminah, suaminya Pak Joko namanya. Ketika menikah dengan Pak Joko, Ibu Aminah kehilangan nama. Siapa dia tuh? Bu Joko. Sampai dia meninggal dunia, orang nggak tahu siapa nama dia. Bu Joko. Bu Joko siapa ya? Istrinya Pak Joko gitu. Jadi banyak perempuan tuh kehilangan nama. Sebenarnya ini kalau aturan agama ya, sebenarnya di belakang nama perempuan, di belakang nama kita, nama ayah kita. Saya Syahroni Mardani, nama saya Syahroni, bukan Syahrini. Mardani ayah saya. Gitu. Saya siang malam Syahroni, yang bukan siang aja. Karena ada orangnya siangnya Roni, malamnya Rini. Hari ini. Siangnya Tono, malamnya Rini. Nah, sehingga cerita di belakang nama kita tuh nama ayah kita, supaya kan kayak orang bikin paspor kan, first name nama dia, second name nama ayah. Itu yang kalau dalam, kenapa orang kalau umroh bisa 3 nama di paspor ya, itu 3 nama maksudnya nama dia, ayah dan kakek gitu. Jadi paspor saya Syahroni Mardani Siban, Syahroni saya, Mardani ayah saya, Siban kakek saya. Nah, kemudian dalam budaya kita, mungkin juga budaya Amerika, juga budaya di Indonesia, banyak perempuan ketika menikah membawa nama suaminya, gitu. Saya nggak tahu kalau di Amerika sampai jadi ada aturan hukumnya ya. Kalau di Indonesia kan hanya budaya yang saya tahu gitu. Kalau nggak salah ya, kalau di Amerika mungkin sampai jadi peraturan dari kata Mas Adi, kalau suaminya meninggal, dia nikah dengan laki-laki yang lain, maka di belakang dia ada nama suami yang baru. Terkait dengan kepengurusan surat-surat itu. Pertama, kan itu memang itu bukan pengakuan bohong kan, mungkin meskipun dia udah divorce gitu kan, tapi kan memang dulunya suaminya dia gitu, sehingga masih memakai nama laki-laki ini sebagai suaminya, padahal sudah bukan suaminya, kemudian atau masih menggunakan nama laki-laki ini padahal mungkin udah meninggal orang. Dia kan tidak berbohong, kecuali mungkin dia berbohong gitu. Kayak begini. Ustadz, banyak orang umroh itu mahramnya bikin-bikinan Pak Ustadz. Karena harus punya mahram, akhirnya dipasang-pasangin. Bapak ini dengan ibu baku, ntar bapak ngaku aja suami istri ya, supaya gampang ntar ngelewatin imigrasi gitu. Kadang-kadang. Tapi kalau ngakunya bukan, kalau perempuan sendirian ntar ibu repot susah gitu. Pertama, Allah Maha tahu ya kan, apa yang kita lakukan, apa tujuan kita begitu. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Apa niat dia waktu itu? Kan juga niatnya nggak bohong kan. Niatnya maksudnya bukan buat kejahatan, bukan buat segala macam lah gitu. Sehingga kayak tadi kan sudah tidak ada kebohongan ketika dia mengakui di belakang nama dia, nama almarhum suaminya atau nama mantan suaminya. Dia udah divorce gitu kan, tapi masih pakai nama suaminya untuk kepentingan administrasi. Kan gini, tadi innamal a'malu binniyat, kalau tahu niat kita gitu. Ada orang ngaku-ngaku dengan tujuan meraih keuntungan. Ada orang ngaku-ngaku dengan tujuan berdusta, membohongi orang lain, dan dengan tujuan yang nggak baik. Tapi ada orang yang ngaku-ngaku ya sekedar tadi administrasi di dunia lah, seperti ini. Ada anak angkat kita, kalau ditulis nama bapaknya asli, terrepot lah urusan akte kelahiran, urusan segala macam. Ini sekedar memudahkan administrasi Pak Ustadz. Saya bilang aja kalau dia anak saya, tapi dia saya kasih tahu Pak Ustadz, kamu bukan anak saya sih, cuma untuk memudahkan kepengurusan. Kamu bilang anak itu kan masalah, dan niatnya Allah tahu gitu. Yang penting tadi ketika akan nikah, ketika berurusan dengan masalah hukum yang ada konsekuensinya, harus disampaikan. Begitu kira-kira. Jadi di Indonesia juga ada tradisi itu, tapi yang saya tahu ya, seperti mohon maaf para presiden kita kan, kita di Ibu Tien Soeharto, Ibu Ani Yudhoyono, Bu Ainun Habibie, gitu kan, Bu Irene Jokowi, gitu kan, dan lain-lain. Sehingga di belakang nama dia, nama suaminya. Tapi sebenarnya sih kalau boleh ya, kalau bicara agama ya,
di belakang nama kita tuh nama ayah kita. Ya. Jadi dan terutama jangan sampai perempuan kehilangan namanya setelah dia menikah. Biasanya perempuan kalau nggak dikenal dengan nama anaknya, nama suaminya. Dia tadi kan nama suaminya Ustadz Adi, dipanggilnya Ibu Adi. Ibu Adi siapa ya? Ya Pak Adi. Dia siapa? Ya gitu. Ya, sehingga kehilangan. Demikian kira-kira, mohon maaf, dua pertanyaan tadi. Ada lagi kalau nggak saya sambung. Masya Allah. Terus, insya Allah sambungan nanti, insya Allah ya, supaya lancar ini urusannya. Ya. Sambung lagi ya. Insya Allah. Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, kita masuk sesi yang kedua. Tadi di sesi yang pertama kita potong dengan tanya jawab sambil menikmati minuman yang ada ya. Enak banget teh Indonesia. Rasa Nusantara. Baik, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terakhir kita bicara mengenai mengakui barang orang lain. Meskipun hanya sesuatu yang sederhana, jangan. Kalau bukan punya kita, jangan diakui. Nggak boleh. Gitu. Mungkin ada kawan kita udah pulang ke tanah air. Dia punya barang-barang gitu. Tanya aja, Bu, Pak, gimana nih Pak barang-barang Bapak di kelas ini? Mungkin ada yang mau menggunakan gitu kan. Atau mau diapain, apa mau disumbangkan, mau didonasikan, sebagainya. Baik, sekarang berikutnya mengenai mengaku diberi nafkah yang banyak padahal tidak. Buat seorang wanita, buat seorang istri, kan gengsi juga kalau suaminya ngasih nafkah yang banyak. Ya, dan dia merasa malu kalau mengakui kalau sebenarnya suaminya menafkahinya pas-pasan. Begini, termasuk nafkah itu masalah rahasia rumah tangga. Gitu. Nggak perlu juga kita cerita berapa suaminya ngasih nafkah. Saya mohon maaf. Termasuk nafkah lahir batin. Ya kan? Nafkah itu urusan internal keluarga. Namun sebagian istri kadang merasa keren kalau orang tahu dia itu dinafkahi dengan uang yang banyak oleh suami. Gitu kan? Umpamanya, ibu berapa Bu? Suami kalau ngasih nafkah, oh suami saya sih buat beli cabai aja nih sehari seminggu beli cabai doang $1.000. Cabai doang tuh Bu. Ibu mau mandi cabai. Saya itu Pak Ustadz, bawang Pak Ustadz, seminggu $500 Pak Ustadz, bawang doang Pak Ustadz. Ibu mau cuci muka tuh bawang. Ada orang kadang ngerasa gitu. Oh suami saya mah kerjanya lain Pak Ustadz. Dia sih kalau ngasih saya uang nggak dihitung Pak Ustadz, langsung diserahin Pak Ustadz, sebenarnya segepok gitu, seraup Pak Ustadz, isinya Pak Ustadz. Indonesia 2000-an semua. Gitu. Nah ada orang begitu tuh, ada orang merasa keren, ngaku, oh suami saya mah di kantornya dia punya nama. Iyalah kalau nggak punya nama gimana manggilnya kan? Orang masih punya nama kan? Kalau nggak punya nama nggak bisa dipanggil. Gitu. Nah lihat dan ceritanya. Dari Asma radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li darratun fa'al alayya junahu in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini qala an-nabiy sallallahu al-mutashabbihu bima lam yu'ta kala bisi thawbai surid. Artinya begini. Asma bercerita, ada seorang perempuan kebetulan suaminya punya istri yang lain. Punya madu. Jadi suaminya punya istri 2 gitu. Dia bilang, ya Rasulullah, innali darratun, aku punya madu. Ini kan, suamiku punya istri yang lain. Apakah aku berdosa nanti jika aku mengaku-ngaku diberikan sesuatu nafkah oleh suamiku yang sebenarnya dia nggak berikan kepadaku? Kan katanya kalau suka saingan, itu nggak usah istri 2 lah, istri hati kadang saya saingan kan. Mungkin ibu-ibu dengan ibuku lagi kumpul di pengajian, ya, kumpul offline nih. Ya. Ngomong-ngomong Mas Adi ini pesertanya kebanyakan di LA apa di mana? Ya alhamdulillah nyampur Ustaz. Oh nyampur ya. Iya. Katakanlah di pertemuan offline. Ibu gimana kabar? Oh ya Allah, kok cakep banget tasnya.
Iyalah, suami saya tuh kalau ngasih uang belanja nggak dihitung dia. Ya, oh kalau saya sih kalau dikasih dan gitu orang tuh kadang ngerasa keren kasih nafkah yang banyak. Dan ceritanya kata Asma ada perempuan, ya Rasulullah aku punya madu, suamiku punya istri yang lain. Kan kadang-kadang suka saingan, aku tuh dikasih, kamu berapa dikasih sama abang? Sekian. Oh kalau aku sih dikasihnya langsung kartu ATM, ada isinya bu, ya nggak ada lah kartunya doang. Kan kadang-kadang perempuan bangga, oh kalau aku sih suami langsung dikasih kartu ATM, ya terserah aku boleh. Yang ngerasa keren gitu, ngerasa keren. Kasih ATM tapi pennya nggak dikasih. Nah itu dia masalahnya. Dikasih kartunya, pinnya dirahasiakan, sama aja bohong. Dikasih motor nggak dikasih kunci, berdorong. Nah, boleh nggak Nabi? Aku ngaku-ngaku saingan gitu, saingan. Kalau kata Nabi, orang yang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang sebenarnya tidak dia dapatkan, nggak dikasih nafkah, ngakunya dikasih dikit, ngakunya banyak. Tadi tuh untuk keren-kerenan, bagaikan orang yang mengenakan pakaian kebohongan. Dia bohongnya dua kali. Pertama, dia bohong sama orang, kalau didapat nggak dapat, ya udah bohong gitu, bohong rugi. Nah, menurut Nabi, kira-kira dia nggak usah. Hiduplah apa adanya, nggak usah ngaku-ngaku keren. Saya tuh postan kalau beli apa dah toko kawasan pertokoan yang mahal di LA itu, baru saya lewatin rodeo. Saya tuh postan beli sendal jepit di rodeo postan. Sendal jepit buat wudhu postan itu di rodeo postan. Saya tuh itu utamanya ya nggak, apalagi sendal buat kondangan postan, buat wudhu aja beli di rodeo saya. Nah, untuk menimbulkan kesan keren gitu, kata Nabi nggak usah. Mendingan kita hidup, kan mohon maaf ya, kadang-kadang ya perempuan gini, orang menggunakan barang branded boleh nggak? Boleh, ya nggak? Tapi nggak usah ngaku-ngaku. Barang KW ngakunya ori, ya nggak tuh? Ya kan? Supaya terkesan gimana gitu kan? Dan lain sebagainya lah gitu. Tapi di Amerika semuanya barang-barang lebih murah ya, ya kan? Tapi di Amerika nggak ada ayam, saya lihat tuh, ada chicken ya. Jadi saya lagi kata Nabi nggak usah bohong, lebih baik kamu terus terang. Begini, pertama masalah nafkah rahasia. Kalau nggak perlu juga nggak usah cerita sama kemari gitu. Cuman kan kadang-kadang ada orang tuh kalau kumpul arisan, hai Cin, mana Cin, gitu kan, gini sis, kita tuh ya gitulah ya. Kata Nabi nggak usah lah. Jadi mendingan kita hidup ya biasa-biasa aja gitu. Ngakunya keren-keren, ternyata malah nggak keren gitu. Ngakunya begini begitu, padahal juga enggak. Hari ini kita hidup di zaman pencitraan. Hari ini bahkan di Indonesia ada pesawat jet yang disewakan buat foto doang. Kan sekarang seleb-seleb tuh banyak yang ngaku punya jet pribadi. Kita juga nggak tahu dia punya benar apa enggak kan. Sampai akhirnya disewakan tuh yang punya pesawat jet nyewain untuk foto doang sekian juta, masuk ke dalamnya sekian juta, bahkan menyewakan jet pribadi plus aksesorisnya, tasnya mahalnya, mungkin pakaian. Jadi dia duduk di pesawat dengan tas yang mahal. Hai guys, mau jalan-jalan nih guys. Lagi nunggu pilotnya nih guys. Pilotnya lagi sarapan nasi uduk. Hai guys, gitu. Jadi untuk tadi tuh flexing, jadi ngaku-ngaku kaya, gitu. Ini lagi tren nih, lagi tren orang, hai ganteng, berapa saldonya, gitu kan? Kasih tahu berapa saldonya, ya kan? Saldonya 15 miliar. Hai cantik, kasih tahu dong mana berapa nafkah suami. Itu tuh orang sekarang pamer. Kita hidup di zaman kalau nggak narsis tidak eksis, ya nggak? Orang harus narsis untuk bisa eksis. Orang harus ngaku-ngaku, ya nggak? Ngaku-ngaku, macam-macam lah sekarang. Barang mewah. Bahkan di kalangan anak muda,
handphone yang mahal-mahal disewain. Sekarang apa sih handphone yang paling mahal, Mas Adi? Yang terbaru nih iPhone berapa? 13 ya? Ibu yang tahu sama kayak yang jadul aja tadi. Indonesia udah 15 Indonesia. Oh, gitu. Padahal di sana baru 14. Jadi katakanlah betul disewakan. Sekarang handphone yang mahal disewakan tuh anak-anak remaja untuk prestis. Jadi sehari nyewa disewain 100.000 buat itu aja. Begitu datang kumpulan teman-temannya ditaruh di meja, oh gila handphone lu bro, handphone mahal nih bro, kameranya ada 5 nih, kameranya nih rentet di kamera, ya enggak? Bahkan ada orang handphone biasa ditempelin di stiker kamera supaya kesannya mahal. Nah gitu tuh. Ini kata Nabi nggak usah. Nabi boleh nggak sih saya ngaku-ngaku dikasih nafkah yang banyak, padahal sih enggak, Nabi nggak usah, kata Nabi. Orang yang pura-pura kenyang dengan yang dia tidak dapatkan itu orang yang bohong, kata Nabi. Nggak usah. Ya kan, nggak usah begitu, biasa-biasa aja. Berikutnya, nah ini perempuan nih. Ngaku-ngaku hamil. Nah, ngaku-ngaku perutnya kosong padahal hamil. Mengaku gadis padahal janda. Atau bapak-bapak ngaku bujangan padahal sudah nggak bujangan. Nah, di Amerika ngaku perjaka, di tanah air masih ada istrinya. Nah, ini dia nih, mohon maaf yang tersinggung. Ingat. Nah, jadi begini, kan kalau perempuan bercerai dengan suaminya, cerai hidup ya, kalau dia hamil, kata hakim, ibu statusnya janda talak 1, tek. Berapa idahnya kalau dia hamil sampai dia melahirkan? Kalau perempuannya sedang hamil, dia tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain sampai dia melahirkan. Dia hamil nih, padahal hamil, ngakunya kosong. Karena ngakunya kosong, maka idahnya cuma 3 hari. Iya enggak? Begitu 3 hari. Idahnya 3 bulan. Pas 3 bulan, nikah dengan suami yang kedua. Baru nikah berapa bulan, udah melahirkan. Anak siapa nih, Neng? Anak abang, Bang. Jangan-jangan anak yang kemarin nih. Gitu. Maka kalau hamil, bilang hamil. Atau sebaliknya. Kalau kosong, jangan bilang hamil. Ini ayatnya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya, cerai hidup ya. Dia enggak hamil. Masa idahnya 3 kali haid, 3 kali period, atau 3 kali suci. Orang mengira-ngira 3 bulan, gitu. Wala yahillu lahunna, tidak boleh perempuan. Ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak boleh perempuan merahasiakan apa yang Allah ciptakan di rahimnya. Maksudnya ayat ini, kalau hamil bilang hamil, kalau nggak hamil jangan ngaku hamil. Kalau kosong bilang kosong rahimnya. Kalau ada istri bilang jangan lagi hamil, bilangnya kosong. Lagi kosong bilangnya hamil. Karena begini, dia kosong, ngakunya hamil. Selama masa kehamilan, mantan suami harus tetap kasih nafkah. Ternyata isinya bantal dimasukin. Ya enggak? Dek, kok kamu nggak keluar bayinya nggak tahu nih mas, betah kali dia. Nah, selama dia hamil, mantan suami masih berkewajiban menafkahi dia. Kenapa? Ternyata nggak hamil. Kalau nggak hamil kan hanya 3 bulan atau 3 kali period. Dia head, suci, head lagi, suci lagi, head lagi, suci lagi. Gitu. Intinya apa? Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Janganlah perempuan merahasiakan apa yang Allah ciptakan di rahim. Kalau kosong bilang kosong, kalau isi bilang isi. Kosong, isi. Ada permainan zaman dulu tuh. Ular naga panjangnya, lidah kepala, gitu ya. Itu kosong itu. Wapung, nasinya nasi jagung. Barang detalaited, gitu ya. Itu zaman dulu permainan. Kosong. Isi. Ini supaya Bapak Ibu ingat permainan zaman dulu di Indonesia. Ingat. Jadi saya ulangi, kalau hamil bilang hamil, kalau nggak hamil jangan ngaku hamil.
Karena sekarang banyak orang ngaku-ngaku. Banyak tuh orang tiba perempuan ngaku, saya hamil, dihamili oleh si Fulan. Wah, kelabakan nih laki. Ya kan? Ini laki-laki punya suami, punya istri. Tiba-tiba perempuan ngaku hamil dari dia. Wah, palitan nih laki-laki itu bingung. Ya kan? Waduh, mohon maaf nih ya. Jangan sembarangan ngaku-ngaku. Ya kan? Yang lucu, mohon maaf nih, yang lucu ada perempuan jadi-jadian, dia laki. Cuma ngaku-ngaku perempuan, pura-pura hamil. Dan anehnya netizen percaya, aduh dunia. Ada orang laki di Indonesia nih, selebritis lah ya, selebgram, ya enggak? Dia laki bro, laki. Cuman ya gitulah ya, berpenampilan layaknya perempuan. Kemudian pura-pura hamil, ke dokter, segala macam. Ya. Yang aneh bin ajaibnya, netizen percaya. Tiba-tiba hamilnya hilang. Ya Allah, dunia. Ya kan, pas keluar guling. Keluar bantal. Ini mohon maaf nih, nggak boleh kita ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Jadi kalau emang hamil, bilang. Kan gini, mohon maaf ya. Cerai itu ada dua. Cerai yang sunnah dan yang bid'ah. Cerai yang baik dan cerai yang nggak baik. Cerai yang tidak baik adalah menceraikan istri saat sedang hamil. Walaupun tetap jadi. Tapi jahat tuh laki-laki. Istri lagi hamil, dicerai, kesian dia. Cerai yang baik adalah, walaupun cerai itu nggak baik ya, kalau dia jangan. Jadi kalaupun cerai juga, menceraikan istri dalam keadaan dia tidak hamil. Itu bagus. Supaya masa idahnya nggak lama-lama. Perutnya kosong, dicerai hanya 3 kali head. Atau 3 kali period. 3 bulan. Tapi kalau istri lagi hamil sebulan, dicerain. Ya Allah, 9 bulan dia mengandung pada suami. Penjahatnya laki-laki. Walaupun dua-duanya sah perceraiannya, tapi kalau istri sedang hamil cerai itu kesian itu. Kadang-kadang ada juga laki-laki yang nggak baik, walaupun tidak semua laki-laki, kata Pak Sofi Sudirman kan, dengan tak semua laki-laki, terutama ustadz nggak lah ya, kata kalau yang bukan ustadz kan, bersalah kepadamu contohnya aku. Kata Pak Sofi Sudirman almarhum. Baik, kita sambung. Jadi kalau hamil bilang hamil, kalau kosong bilang kosong. Jangan hamil bilangnya kosong, jangan kosong bilangnya lagi hamil. Berikutnya, jangan mengaku sebagai pelaku padahal bukan. Tidak boleh menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Bahkan ada orang sekarang siap jadi joki. Yang salah siapa, yang dipenjara siapa. Ini kejadian pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat nggak ceritanya? Kan dengan strategi ingin membongkar kejahatan saudaranya, Nabi Yusuf bikin skenario dengan adiknya. Adiknya pura-pura mencuri, ya kan? Kemudian sehingga adiknya ketangkap dan kemudian adiknya dipenjara. Kan datang tuh kakaknya kepada Nabi. Dia nggak tahu kalau itu adalah saudara ini juga. Wahai raja, tolong lepaskan adik kami. Ambil salah seorang di antara kami menggantikan dia di penjara. Joki apa namanya? Joki penjara ya. Yang salah siapa, yang di penjara siapa. Banyak kejadian pernah di tanah air. Ada seorang ibu melakukan kejahatan kalau nggak salah. Dia orang kaya nih, harus di penjara. Tapi dia bayar pembantunya untuk mendekam di penjara. Dikasih sekian juta sampai ibu ini keluar. Dan gak ada yang tahu. Jadi namanya siapa, orangnya siapa. Kebongkar satu hari. Gara-gara ada saudaranya ngunjungin gak konfirmasi lagi. Pas datang kok pembantunya dilihat. Ya komplain jadi ketahuan dah. Gitu. Itulah yang namanya bangkai ya. Sehebat-hebat dari disembunyikan kecium juga. Ada pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, dia tidak akan pernah ikut olimpiade kan. Sepandai-pandai tupai melompat nggak bakal ikut Asian Games. Nah, jadi nggak boleh nih cerita Nabi Yusuf nih. Ini kata kakaknya Yusuf, qalu ya ayyuhal aziz, wahai raja. Dia nggak tahu raja ini sendiri Yusuf. Innalahu aban syaikhon kabiran faqud ahadana makanahu.
wahai raja, adik kami ini punya bapak di kampung, kalau dia di penjara bapak kami kesian. Fakhudh ahadana makanahu, ambillah salah seorang dari kami buat pengganti dia. Lepaskan adik kami, biar kami yang di penjara. Ya kan, yang kami tahu orang baik. Kata Nabi Yusuf, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Lan an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Inna idzal lazim. Aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta benda padanya. Kalau kami demikian, kami orang yang zalim. Maksudnya Nabi Yusuf, tidak mungkin kami memenjarakan orang yang tidak bersalah. Hari ini banyak orang yang siap jadi kambing hitam. Gitu tuh. Ya kan? Dia ngaku-ngaku sebagai pelaku perebutan. Banyak peristiwa kejahatan. Ya rame-rame desas-desusnya, dia cuma mengaku-ngaku aja. Padahal bukan dia pelakunya. Yang penting kasusnya selesai. Gitu tuh. Dikasih uang dia, kamu ngaku sebagai pelaku. Nih, kamu ngaku sebagai pelakunya, entar ditangkap polisi, dia di penjara, padahal bukan dia pelakunya. Gitu. Yang penting case is closed. Gitu. Ya kan? Tapi dia bohong, dia bukan pelakunya. Ya kan? Nah ini nggak boleh juga, karena hukum itu yang salah yang dihukum. Jangan sampai nggak salah ngaku-ngaku salah, ya kan? Akhirnya jadi masalah, gitu. Ya kan? Yang terakhir, ngaku-ngaku melihat sesuatu padahal tidak melihat. Ngaku-ngaku melihat padahal tidak melihat. Rasulullah mengatakan, man tahallama bi hulmin lam yarahu kallafa kullifa ayyakida baina syairataini wa lam yaf'al. Siapa orang yang ngaku-ngaku mimpi melihat ini, mimpi melihat padahal dia nggak ngimpi, maka dia akan disuruh untuk menyambungkan dua rambut yang dia tidak mungkin menyambungnya. Maksudnya akan disuruh melakukan perbuatan yang nggak mungkin dia bisa lakukan gara-gara ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku melihat padahal nggak melihat. Gitu. Saya ke Amerika Serikat kemarin. Saya balik ke tanah air. Ustadz ke Amerika ya? Iya. Ustadz ketemu siapa? Saya ketemu Joe Biden. Kemarin. Saya ketemu. Ini saya kasih ini. Saya kemarin ketemu sama Joe Biden. Saya dikasih topi sama dia. Ya enggak? Saya dikasih topi kemarin tuh. Keren. Padahal saya nggak ketemu. Gini. Saya belum tentu Mas Adi punya kayak gini kan. Ya. Saya di tanah air nih, saya pakai topi ini. Ustadz dari mana? Saya dari Amerika kemarin. Saya ketemu itu sebenarnya nih. Kamala Harris, ya enggak? Wakil Presiden Amerika Serikat. Benar kan? Nih saya dikasih topi sama dia. Ya enggak? Padahal saya nggak ketemu nih, topi beli di warung, beli toko. Ya enggak tuh? Saya ngaku-ngaku, ya kan? Nah ini dia nih. Dari mana Pak Ustadz? Punya topi juga. Saya kan kemarin ya tim sukses juga. Saya kan ke Amerika. Ya enggak? Saya ketemu dengan tim suksesnya. Kemudian saya dikasih kenangan. Kan saya ngarang lah. Terus saya ketemu sama Presiden United States. Oh iyalah. Saya ketemu biasanya, saya ketemu santai. Ya enggak? Ngobrol-ngobrol gitu sambil minum teh. Ya. Padahal enggak. Sambil minum bandrek. Saya ngarang-ngarang. Ya enggak? Ya enggak? Nggak boleh saya ngaku-ngaku gitu, ngaku-ngaku begini, ngaku-ngaku begitu, ya kan? Baik, kita buka lagi tadi. Ini buat saya ngaku-ngaku nih kalau saya di Indonesia kan. Baik, sambung. Kemudian ini bahkan kata Nabi, seburuk-buruknya kebohongan orang ngaku melihat sesuatu padahal dia nggak lihat. Bahkan hari ini ada orang yang ngaku mengetahui perkara yang gaib. Dia ngaku katanya ada wangsit kiamat tahun 2012. Kok nggak jadi Pak? Di cancel katanya. Kiamat nggak jadi. Dulu heboh kiamat 2012. Iya. 2012 apa ya? 2000 berapa lah gitu ya. Jadi cancel kiamatnya nggak jadi. Ada orang katanya ngaku bisa ngeliat setan, ngeliat jin, ngeliat tuyul, ngeliat penampakan, nggak ada. Kata Quran, qul wahai Muhammad, katakan mereka yang suka ngaku lihat yang gaib, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah.
Kalau orang bilang, nah saya tahu besok begini, besok bohong dia. Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Nabi aja nggak tahu. Nabi aja nggak tahu. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair. Kata Nabi, ya enggak, aku tidak tahu apa yang katakanlah. Sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, tentu aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Nabi sendiri nggak tahu, ya kan? Ini nih, hari ini orang suka ngaku-ngaku, ya enggak? Katanya dia orang pintar, ya enggak? Kalau orang pintar sekolah ya, kalau orang pintar minum tolak angin, ya kan? Jadi, saudara sekalian, yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa contoh tentang iddi'aul kazib. Bisa jadi masih banyak contoh yang lain tentang pengakuan bohong. Gitu. Mungkin kalau dihubungkan dengan tadi tuh, kalau buat apa senang kalau nggak tenang. Jujur itu tenang, sementara bohong itu bikin nggak tenang. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan kepada host kondang kita, Bapak Ustadz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Mantap, cakep. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh ditulis, boleh langsung berbicara, tapi mohon untuk raise hand sehingga bisa dimonitor dan bisa diorganisir. Silahkan untuk angkat tangannya dan menyampaikan langsung pertanyaannya. Silahkan. Kalau ada, silahkan di... Jangan lupa follow Instagram saya @syahron_mardhanu. Sebab follower belum naik-naik. Makanya tadi ketika ditanya, ini Mas ini semua dari orang lain, ini campur tadi. Saya nggak mau ngaku-ngaku, langsung gitu. Tapi saya klaim semua orang yang lain, nanti ada yang dari timur, saya bukan. Nah, itu ketahuan lagi nanti. Ya. Alhamdulillah ini banyak yang hadir. Silakan dibuka videonya, jadi supaya kameranya, supaya Ustadz tahu bahwa pada hadir sehingga lebih meriah, nampak meriah sekali. Baik, silakan untuk yang akan bertanya, silakan angkat tangannya. Iya, ada Mas Eko Soekarno, beliau dari Land Cruises New Mexico, Ustaz. Nah, kan bukan dari LA, tapi beliau dulu tinggal di LA cukup lama. Jadi masih gabung di awal pengajian kita. Sebentar Mas Eko, langsung di-unmute, sampaikan pertanyaannya. Masih di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Ketemu lagi. Saya cuma tanya banyak saya lihat ustadz kondang gitu ya, masih ceramah tentang keluarga. Tapi keluarga sendiri berantakan. Apakah mereka juga berbohong itu? Gitu. Gitu aja, Pak. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung Mas Adi ya. Bagaimana Ustadz, ada orang yang bicaranya sangat ideal gitu ya. Sangat ideal lah gitu. Ternyata kehidupannya tidak demikian. Yang pertama begini. Ada ayat dalam Al-Quran surat As-Saff kalau masalah ayat 2, Allah mengatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau berkata-kata sesuatu yang tidak kamu lakukan? Sangat besar murka Allah kalau engkau berkata sesuatu kamu sendiri tidak mengerjakan. Itu yang pertama. Jadi hendaklah jangan tuh orang tuh berkata begini-begitu dia sendiri nggak ngerjain. Ada cerita Imam Hasan Al-Basri datang sekelompok budak ke rumah dia. Wahai Imam, tolong dong, dulu kan budak jadi perjualbelikan. Tolong dong Imam sampaikan khutbah Jumat tentang keutamaan membebaskan budak. Maka hari Jumat ditunggu-tunggu. Ternyata ceramahnya masalah yang lain. Jumat berikutnya, mungkin Jumat depan kali ditunggu lagi. Ternyata masalah yang lain lagi. Jumat ketiga, mungkin Jumat ketiga karena ini bicara masalah keutamaan membebaskan budak. Ternyata enggak juga. Jumat keempat baru dia bicara masalah keutamaan membebaskan budak. Dengan khutbah yang sangat mengesankan. Banyak para tuan, para majikan langsung memerdekakan budak. Maka para mantan-mantan budak ke rumah Imam Hasan mengatakan, terima kasih Imam, engkau telah menyampaikan khutbah, kami jadi merdeka. Tapi kenapa lama banget? Minggu pertama, minggu kedua, minggu kedua, kenapa kelamaan? Begini kata Hasan Al-Basri.
saat kalian datang pertama kali, aku belum punya uang untuk membebaskan seorang budak. Aku kumpulin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sekian, udah cukup uangnya, aku merdekakan seorang budak, baru aku berani berbicara tentang keutamaan membebaskan budak. Maksud beliau, aku nggak berani hanya bicara saja, aku sendiri nggak ngerjain. Nah, cerita ini mengingatkan terutama saya sebagai guru ngaji ya, dan kita semua, hendaklah kalau bicara jangan cuma ngomong doang, gitu. Jangan pinter ngeramain orang, dia sendiri nggak seperti ngomong. Tapi yang pertama, yang kedua, jadi itu tuh, jadi nasihat ini lebih kepada peringatan sih mungkin. Yang disampaikan Pak Eko ini lebih kepada muhasabah ya. Siapapun kita, terutama para guru, jangan sampai ngomong begini begitu, dia sendiri nggak ngerjain gitu. Yang kedua, kita semua punya kewajiban menyampaikan kebaikan, walaupun kadang-kadang kita belum bisa melakukannya gitu. Jadi maksud saya, kalau semua orang menunggu sempurna baru bicara, nggak ada yang berani bicara gitu. Gitu ya. Jadi kalau semua orang menunggu sempurna baru berbicara, tentu nggak ada orang yang berani bicara. Mudah-mudahan dengan dia bicara sambil menyempurnakan kehidupan. Saya bilang nih, ayo ibu-ibu sedekah dong, sedekah. Sambil saya berusaha, kayak tadi katain, mengumpulkan uang, saya bersedekah. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau semua orang baru berani bicara, tadi cerita masalah Basri cerita saja bahwa dia sampai sebegitunya gitu. Tapi mudah-mudahan mengingatkan kita semua kalau bicara berusaha melakukannya. Tapi sekali lagi ini lebih kepada peringatan buat kita semua, khusus buat para guru-guru gitu ya. Jangan sampai bicaranya manis, tapi kenyataannya dia sendiri tidak seperti yang diucapkan. Di dunia mungkin orang nggak tahu, di hari kiamat Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Demikian kira-kira. Jadi jazakallah khair menjadi peringatan. Ada orang bicara mengenai, mari kita sayangin keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah. Dia sendiri berantem mulu bininya gitu. Mari kita sayangin anak kita rawat dengan baik. Ternyata dia sendiri saking sibuknya seminar nggak pulang-pulang gitu. Anaknya nggak kerurusan. Nah, ini dia nih. Jadi terima kasih lebih kepada nasihat buat saya terutama dan buat kita semua. Terima kasih Pak Eko, jazakallah khair. Ya Allah Pak. Alhamdulillah, silakan. Yang lainnya akan ditanyakan. Jadi untuk kita perlu membedakan antara hukum dengan administratif di dunia tadi ya, tentang untuk last name yang karena memang administrasi, karena kalau di Amerika ini juga nanti mengikat ke yang namanya social security, itu dia harus match, dan nanti ketika dia di awal tahunnya itu dia harus kiriman untuk mengurus teksnya. Nah, teksnya itu juga harus semua dia masalah administratif. Jadi gini, maka kata para ulama, ada hadis yang sangat penting, nomor 1, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sebenarnya setiap amal, ini kata para ulama hadis yang paling penting nih. Karena kita tidak bisa menghukumi orang dari yang dia lakukan. Bisa jadi niatnya baik gitu. Walaupun kita hanya melihat orang dari luarnya ya. Tapi bisa jadi, belum lama ada kasus di Indonesia, ada kasus seorang bapak mencuri buat beli susu buat anaknya gitu. Lalu di pengadilan dibebaskan. Karena terbukti dia itu mencuri benar-benar karena emang kesulitan ekonomi dan buat menghidupi, kalau nggak salah buat merawat ibunya, anaknya gitu. Dan pengadilan kemudian membebaskan gitu. Maka hadis innamal a'malu binniyat penting banget. Setiap amal tergantung niat. Mohon maaf saya potong Mas Adi. Ya, alhamdulillah. Ini ada Ibu Amin juga mau bertanya lagi nih. Silakan. Di-unmute dulu, Di-unmute tuh. Di-unmute dulu. Udah setengah aja. mohon maaf Pak Ustadz ya. Jadi saya hanya ingin memperjelas kembali nih Pak Ustadz, andainya tidak ada tujuan yang lebih penting untuk hal-hal seperti tadi, misalnya untuk pengurusan surat-surat dan sebagainya. Menurut hukum Islam sendiri, apa hukumnya memakai nama belakang suami? Itu. Jazakallah khair. Pertama begini, kenapa sih di belakang kita tuh nama ayah kita?
supaya jadi kan gini, kalau orang Malaysia, kalau Malaysia pakai bin ya, orang Malaysia pakai kayak Syaroni bin Mardani, dia pakai bin. Jadi kalau di kita kan ya Syaroni Mardani aja. Sebenarnya kalau orang Malaysia itu dia masih pakai bin. Tujuannya tadi bahwa saya anak gini, dalam Islam mengenal nasab itu penting sekali. Nasab itu kenapa umpamanya dulu pernah ribut cloning, kan pernah sukses pada hewan gitu, kambing doli dulu ya. Gimana kalau pada manusia gitu? Seandainya bisa, kan nggak boleh, kenapa? Merusak nasab. Ntar orang kemana nasabnya gitu. Bayi tabung boleh kalau spermanya dari suaminya. Kalau sperma orang lain nggak boleh. Kenapa? Menghilangkan nasab. Gitu. Walaupun tidak terjadi perzinahan di situ, ya kan? Kan bayi tabung menggunakan sperma orang lain. Kan sebenarnya tidak ada perzinahan kan? Kan definisi perzinahan sama dengan, mohon maaf, kemaluan laki-laki masuk kemaluan perempuan, itu perzinahan. Pada kasus bayi tabung menggunakan sperma orang, itu kan tidak ada perzinahan. Kok nggak boleh menghilangkan nasab? Mungkin ada ibu-ibu pengen punya anak yang berotot kayak Rembo gitu, tapi dia cerdas kayak siapa ilmuwan gitu ya, maka digabungkan, nah itu diaduk ke spermanya, gitu, mix gitu sehingga anaknya gitu pokoknya. Nah, kenapa nggak boleh? Kan nggak ada perzinahan, karena merusak nasab. Kenapa tadi tidak boleh mengakuin ayah orang sebagai ayahnya, tidak boleh mengingkari anak? Nah, saya ulangi, nasab dalam Islam itu sangat penting. Maka kalau kita kenal orang, dia siapa, anaknya siapa, ibunya siapa, itu penting sekali nasab itu. Bahkan kata Nabi, perempuan dinikahi karena 4 alasan, karena hartanya, kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Kalau orang Jawa, bibit, bobot, beber, gitu ya, gitu. Jadi mengenal nasab itu penting. Dia itu siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa gitu. Dan itu bukan karena prestis, karena penting mengetahui riwayat. Maka dalam Islam sekali lagi, ketika di belakang nama dialah nama suaminya, nanti orang menyangka suami itu kayak ayahnya gitu. Padahal mungkin itu hanya budaya saja gitu. Nah, tadi saya katakan kalau sekedar kepentingan administrasi itu di negara Amerika mesti pakai nama suami. Tapi selebihnya kalau seandainya saya mohon maaf ya, kan ada orang-orang yang ayahnya juga orang terkenal gitu, ya kan? Dan bukan masalah terkenal atau tidak, tapi memang di belakangnya nama suaminya, nama ayah, nama ayah. Jadi kalau sekedar tadi urusan administrasi, ya tadi bikin nama amal lebih niat ya. Tapi selebihnya gunakan saja nama dia yang asli. Saya katakan tadi banyak perempuan kehilangan nama setelah dia menikah. Bahkan saya yakin ibu-ibu kadang-kadang banyak juga yang nggak kenal nama, dia kenal nama suaminya gitu kan, kayak tadi suaminya namanya Joko, jadi Ibu Joko, suaminya namanya Mas Adi, ya, jadi Ibu Adi gitu kan, gitu. Padahal harusnya ya nama dia dan di belakangnya ayahnya. Tapi sekali lagi tadi sangat berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat dan Allah Maha tahu niat itu. Wallahu a'lam. Ini ada yang lewat chat ini Ustaz, dari Ibu Rahmi Effendi. Ya. Ada kasus seorang ibu menutupi kebohongan anaknya agar anaknya terlindungi dari preman-preman yang mengejarnya. Bagaimana itu? Pengertian menyembunyikan maksudnya merahasiakan keberadaannya gitu. Nah, ini mungkin Pak Ibu Rahmi bisa langsung berbicara. Silakan Ibu Rahmi Effendi. Rahmi. Baik. Oh iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ada kasus ini di Indonesia yang ibunya anaknya itu gaulnya sama preman-preman gitu, terus jadinya Pak preman lagi Kang Fauzi. Iya, jadi anaknya ngelakuin kejahatan, terus udah gitu kan kalau preman itu biasanya apa ya, setia kawan ya, kayak setia kawannya tinggi gitu. Terus ada kasus akhirnya sembunyi, terus ibunya nyembunyiin anaknya, terus ketika preman-preman ngejar ke rumahnya, terus oh anak saya nggak ada, udah lama nggak pulang gitu. Itu gimana tuh kebohongan seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim.
dalam Islam ada istilah tauriyah. Tauriyah itu bohong tapi nggak bohong. Pertama, secara umum bohong itu nggak boleh. Secara umum bohong nggak boleh ya. Tapi ada namanya bohong untuk kebaikan. Nabi sebutkan 3 contoh. 3 ini buat contoh aja, tapi kiaskan bahwa kalau tujuan kebaikan boleh. Kata Nabi, bohong itu boleh dalam 3 perkara. Yang pertama, bohong dalam pertempuran boleh. Dulu Indonesia perang lawan Belanda gitu, ketangkap pahlawan kita. Di mana markas kamu? Di utara, padahal di selatan. Bohong dia boleh nggak? Boleh. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Orang lagi berantem, kita bohong. Bu, dia minta maaf, Bu, dia nggak sengaja, Bu, kemarin, Bu. Padahal nggak ada yang minta maaf, kita ngarang-ngarang aja. Supaya dia damai, boleh. Yang ketiga, bohongnya suami pada istri atau sebaliknya dengan tujuan kebaikan. Pokoknya, Mas, masakan aku enak ya, Mas, Masya Allah, deh, subhanallah, walhamdulillah, akbar. Enak ya, Mas, subhanallah, Masya Allah. Khair. Ya. Atau pokoknya bohong-bohong yang inilah. Nah, 3 ini contoh bahwa bohong demi kebaikan boleh. Kata para ulama, 3 ini sebagai contoh saja. Dikiaskan dengan lain. Tapi kata para ulama, kalau bisa, kalaupun harus bohong juga, bohong yang nggak bohong. Bohong tapi nggak bohong. Saya contohkan waktu di Muktamar, begini. Saya lagi duduk di sini, duduk sini. Ada orang dikejar-kejar, mau dibunuh. Orang tuh lari di depan saya. Pak Ustadz, saya mau ngumpet Pak Ustadz. Jangan bilangin ya Pak Ustadz, kalau saya ngumpet di kolong meja. Dia ngumpet di kolong meja. Lalu ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya bawa golok. Lihat gak orang ini Pak Ustadz, dia mau bunuh dia. Kemudian saya berdiri, saya berjalan kira-kira 2 langkah begini, saya bilang, selama di sini, saya nggak lihat. Kalau di sini ngelihat, saya di sini saya ngelihat. Ketika saya melangkah 2 langkah, selama saya di sini, saya nggak lihat. Itu kan bohong atau nggak bohong ya? Kalau di sini ngelihat, di sini nih. Iya. Kalau saya bilang, saya nggak ngelihat, bohong saya ngelihat tadi. Saya diri, jalan 2 langkah, oh itu ya Mas. Selama di sini, saya nggak lihat. Gitu. Selama di sini nih, itu selama di sini, saya lihat. Itu contoh. Kayak Nabi Ibrahim. Wah Ibrahim, siapakah yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, yang menghancurkan yang paling besar di sini. Orang itu menyangka, yang paling besar siapa? Itu patung. Yang dikalungin kampak yang besar. Padahal maksudnya Ibrahim, yang paling besar ya saya. Orang yang beriman besar dengan imannya. Gitu. Contoh lain, Abu Bakar bersama Nabi ketika hijrah. Kan dikejar-kejar tuh. Kan ditanya Abu Bakar, siapa orang yang bersamamu itu? Abu Bakar, orang ini penunjuk jalan saya. Dia guide saya. Orang menyangka dia guide perjalanan. Pas Abu Bakar, dia guide dalam hidup saya. Menunjuki jalan yang benar. Tapi orang pahamnya, ya kayak tour guide gitu. Dia tour guide saya gitu. Maka selamat. Saking semangat ada batu-batu. Sehingga akhirnya itu kan bohong. Jadi bohong buat kebaikan. Jadi tadi tergantung ibunya menyembunyikan anaknya apa alasannya. Kalau anaknya berbuat jahat sih jangan dilindungi. Ada hadis Nabi juga tentang larangan menyembunyikan orang yang berbuat jahat. Man awa muhdisan. Ada dosa namanya awa muhdisan, melindungi orang yang salah. Yang salah ya salah walaupun anak kita. Gitu. Tapi kalau ini kan berhadapan bukan dengan penegak hukum ya, berhadapan dengan mungkin para preman yang mungkin menjahati anaknya gitu. Tentu dengan tujuan, tapi kalau anaknya salah secara hukum kan nggak boleh melindungi orang yang salah. Yang salah tetap salah. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, ayah penuntut umum, ibu yang mengadili. Walau itu lagunya tuh judulnya Keadilan, Nasidaria dari Semarang. Nggak apa Ustaz? Nggak apa ya. Adikku melanggar hukum teroret, aku yang menjadi saksi. Kapan-kapan saya bawakan lagu. Ya kan? Jadi kalau tujuan melindungi orang yang salah daripada penegakan hukum nggak boleh itu. Tapi kalau melindungi tadi dari katakanlah pergaulan yang tidak baik, gitu kan? Itu kan masalahnya lain ya kan? Gitu. Tapi kalau yang dilakukan case-nya pelanggaran hukum, kata Nabi termasuk yang nggak boleh man awa muhditsan, orang yang memberikan perlindungan pada orang yang salah. Berarti orang yang salah kan harus diberikan hukuman gitu.
Tapi sekali lagi mungkin berlaku tadi innamal a'malu binniyat. Apa tujuan dia? Maka sekali lagi semua ulama sepakat bahwa hadis ini innamal a'malu binniyat hadis yang number one. Gitu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan bisa jadi, kita nggak tahu dia tujuannya apa. Gitu. Walaupun hukum tidak melihat niatnya, kalau salah ya salah. Gitu. Walau bisawab. Demikian kira-kira Ibu Rahmi Effendi. Ya, Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Lia Yasmin dari Las Vegas, Ustaz. Oh, kan bukan LA kan, Las Vegas. Jadi campuran kok. Saya belum sampai kemarin ke Las Vegas. Tenang. Takut menang lah, Ustaz. Kemarin belum bawa modal sih lagi. Baik, Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya sedang dalam proses mengadopsi keponakan laki-laki yang sudah yatim piatu. Semisal nanti sudah berhasil dibawa ke Amerika, bolehkah kami tambahkan last name suami saya sebagai bapak sambungnya? Jazakallah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang penting sekali adalah sampaikan kepada anak ini bahwa kamu tuh bukan, nanti ya kalau masalah waktunya relatif lah ya, menunggu mungkin kesiapan dia segala macam gitu. Nanti ketika dia tahu bahwa kita bukan ayah kandungnya, tidak akan kehilangan kasih sayang. Justru dia akan lebih sayang, ya Allah, bukan ayah saya, sangat sayang kepada saya. Ya, kan kalau ayah kandung sayang anak sih wajar ya. Ini bukan anak kandung tapi sayang layaknya anak kandung, kan keren banget. Jadi kalau tadi tuh yang penting disampaikan bahwa dia bukan anak kandung. Kan terkait masalah hukum tadi, masalah warisan. Kalau nggak dikasih tahu dia bukan anak kandung, nanti dia merasa ayahnya, dia akan mewarisi harta ayahnya padahal dia bukan anak kandung pokoknya. Nah, kalau masalah dunia tadi kan, apalagi kadang-kadang di banyak negara, mungkin di Amerika Serikat ada peraturan orang harus jelas dia ini siapa gitu. Kalau emang masalah last name, masalah segala macam lah ya, itu urusan duniawi lah gitu, urusan duniawi ya. Dan tujuannya itu bukan buat menipu kan, tujuannya tadi itu sekedar untuk tapi yang penting masalah hukum tadi, masalah kalau dia anaknya perempuan harus tahu karena dia itu bukan anak kandung, jadi tidak boleh menikahkan. Harus tahu dia. Karena dia bukan anak kandung, tidak berhak mendapatkan warisan. Hibah boleh, warisan nggak boleh. Karena dia anak kandung, bukan anak kandung. Kalau dia perempuan, nanti dengan ayah angkatnya ada masalah itu, masalah bukan mahram gitu. Mungkin kalau dia udah dewasa, dia tinggal di rumah sendiri gitu, di apartemen, sehingga diberikan itu. Tapi kalau masalah urusan administrasi duniawi ya, apalagi memang tidak bisa dihindarkan gitu, terkait dengan paspor, izin masuk, imigrasi, urusan segala macam lah gitu kan. Nah, itu Allah Maha tahu. Kita malah gitu kira-kira. Alhamdulillah. Penjelasannya yang luar biasa. Bagaimana, masih ada yang penasaran dengan hal-hal yang seperti itu? Silakan angkat tangan dan bicara langsung dengan Ustadz. Kalau itu silakan. Oh, Mas Eko lagi. Silakan Mas Eko. Ya Pak Ustadz, ini saya pernah dengar ceramah itu waktu zaman dulu gitu ya, misalnya ada satu keluarga sudah berapa keturunan, terus misalnya keturunan itu jelek, terus ada misalnya keturunan ke-10 itu sudah mulai membagus, terus dia ganti last name gitu, ganti nama keluarga. Jadi misalnya nama keluarga tadinya Adam jadi Sulaiman gitu. Waktu generasi ke-10 itu generasi yang sukses gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama sih dalamnya tidak ada aturan mengenai family name, mengenai katakanlah ada beberapa nama yang terkenal. Seperti kalau di Indonesia ada nama family name Wahid gitu kan, atau Thohir atau Salim, sehingga begitu pakai nama itu orang terkesan gitu. Ada tidak ada aturan khusus gitu. Apakah dia jadi boleh saja. Dulunya saya menggunakan nama kakek saya yang pertama, yang ke-7 namanya si Fulan. Ternyata belakangan ada lagi. Ternyata kakek yang sekarang lebih populer, dia mendapat julukan salah seorang pahlawan nasional gitu. Maka kemudian keluarga saya tidak lagi menisbahkan kepada kakek yang ke-7,
tapi kepada kakek yang ketiga gitu. Nah itu kan tidak ada terkait masalah hukumnya. Apalagi dia nggak bohong gitu, emang kakeknya gitu. Yang sering terjadi di tanah air adalah orang yang menggunakan nama family name atau nama apalah gitu, itu bohong gitu. Seperti ada orang yang ada nama yang mungkin kalau pakai nama itu, oh dia keturunan orang kaya gitu, ya. Dan dia pakai itu atau orang terpandang gitu. Seperti mohon maaf di tanah air katakanlah keluarga besar Nahdlatul Ulama sangat menghormati Kiai Haji Wahid Hasyim gitu. Sehingga siapapun yang di belakangnya ada Wahidnya, kemudian orang merasa dia keluarga daripada keluarga beliau. Ini ada orang nggak ada hubungannya di belakangnya katakanlah pakai nama Wahid yang mungkin dihormati di tanah air, tapi dia bohong, itu nggak boleh. Tapi kalau memang dia bagian dari contohnya Ibu Yeni Wahid memang anaknya Kiai Abdurrahman Wahid, ya Wahid memang merupakan keturunannya dari Kiai Haji Wahid Hasyim, itu kan nggak ada masalah. Tapi yang tidak ada hubungan menggunakan nama Wahid di belakangnya gitu, dengan tujuan pengen disangkain, nah itu yang nggak boleh ngaku-ngaku. Ya kan? Contohnya kalau kan ada tuh nama-nama yang terkenal gitu ya, dia keluarga family name yang populer gitu. Nah, kalau memang dia bagian dari itu ya nggak ada masalah. Dulu menggunakan nama kakek yang ketujuh, sekarang nama kakek yang ketiga karena lebih terkenal, tadi cuma beragam alasan. Yang penting dia tidak bohong. Yang masalah adalah bohong. Gitu. Seperti banyak orang menggunakan kan gini, para habaib di tanah air dihormati. Al-Habsyi, Ali Drus, Asegaf. Saya pakai nama di belakang saya. Sahroni Mardani Al-Ameriki. Ya enggak? Karena saya dari Amerika gitu ya. Walaupun cuma sebulan. Ya, itu Al-Ameriki apa pusat penyanyi orang Arab yang di Amerika? saya ngaku-ngaku gitu. Ya enggak? Karena Betawi tuh. Al-Betawi. Ya enggak? Enggak kadang-kadang ada orang gitu di belakangnya pakai supaya dia disangka Habib gitu. Pakai marga, Al-Idrus, Asakov, Asegaf gitu kan, Al-Attos. Kalau memang dia keturunan, ahlan wa sahlan, ya enggak, alul bait. Tapi kalau dia ngarang-ngarang, dari lahir namanya pakai Al gitu. Dari lahir namanya Muhammad Al-Idrus gitu namanya. Supaya disangka ntar dia habaib, padahal bukan. Tapi kalau niatnya sekedar nama, enggak apa-apa. Kan banyak orang kadang-kadang pakai nama-nama yang orang terkenal ya. Tujuannya tadi intinya yang nggak boleh adalah bohong. Kalau besar Grup. Oke, baik. Untuk itu tentunya kami persilakan Ustaz Syaril Madani untuk merangkumnya dan menutupnya dengan doa. Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kejujuran merupakan hal yang sangat kita junjung tinggi. Jadi kejujuran itu, dan saya yakin juga saya selama di Amerika Serikat banyak mendengar cerita bahwa Amerika Serikat sistem negaranya juga masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kejujuran. Orang berbuat salah, oke, tapi yang penting jangan bohong. Yang repot udah salah, bohong lagi. Jadi kalau tidak pintar bisa belajar, kalau kurang pengalaman bisa ditambah pengalaman. Tapi kalau tidak jujur, sulit mencari obat. Jadi kalau orang nggak pintar bisa diajarin, kalau kurang pengalaman bisa dikasih pengalaman, kalau kurang cakap bisa diperbaiki. Tapi kalau kurang jujur, sulit berubah. Mudah-mudahan kejujuran jadi hal yang selalu kita junjung tinggi, dan Nabi Muhammad gelar pertama beliau Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kita doa sama-sama, kita baca Ummul Quran Surah Fatihah. Silakan masing-masing menyebutkan nama ayahnya, nama ibunya, yang masih hidup, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan yang meninggal dunia dengan Fatihah yang kita baca, Allah diberikan kuburnya taman-taman surga, diterangi kuburnya, dan bisa mendapatkan nikmat kubur. Yang masih hidup orang tuanya semoga panjang umur, diberikan kesempatan kita bisa membalas kebaikan. Silakan masing-masing menyebutkan nama ayah dan ibunya masing-masing. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.